Selamat datang di Bias Bayuran Podcast, sebuah ruang inspiratif yang menghadirkan perspektif mendalam seputar psikologi, membangun motivasi hidup serta menumbuhkan mindset sukses melalui perjalanan self-improvement dan pengembangan diri. Oke, jadi hari ini kita akan bedah tuntas soal kesepian. Kita mulai dari apa itu kesepian, kenapa kita bisa merasakannya, dampaknya buat kesehatan kita, dan yang paling penting, gimana cara mengatasinya. Pertama-tama, kita perlu banget nih menyamakan persepsi. Apa sih sebenarnya kesepian itu? Soalnya, ini sering banget disalahartikan. Jadi, menurut para ahli psikologi, kesepian itu bukan soal keadaan, tapi perasaan. Ini adalah pengalaman yang sangat personal, sangat subjektif. Intinya, kesepian itu muncul waktu ada gap, ada jurang antara koneksi sosial yang kita harapkan sama yang benar-benar kita punya. Nah, disinilah beda krusialnya. Isolasi sosial itu kondisi objektif. Artinya, kamu beneran sendirian, kontak sosialnya minim. Tapi kesepian itu perasaan subjektif. Kamu bisa aja lagi sendirian di kamar tapi ngerasa happy, nggak kesepian. Sebaliknya, kamu bisa ada di tengah-tengah pesta yang super rame, dikelilingi banyak orang, tapi di dalam hati rasanya sendirian banget. Jadi kuncinya tuh bukan di jumlah temen, tapi di kualitas hubungan. Rasa kesepian itu ibaratnya kayak tumpukan kebutuhan emosional kita yang gak terpenuhi. Kebutuhan buat merasa diterima, dapat kasih sayang, perhatian yang tulus, dan koneksi yang bener-bener dalam. Sekarang, yuk kita coba pahami, kok bisa ya di zaman yang katanya paling terhubung ini, justru banyak banget yang merasa kesepian? Ini nih paradoks modern kita. Coba deh lihat data ini. Rata-rata orang Indonesia itu menghabiskan waktu di media sosial jauh lebih lama dari rata-rata global, lebih dari 3 jam sehari. Nah, ini pertanyaan besarnya. Apakah platform-platform ini beneran bikin kita terhubung, atau malah menciptakan isolasi jenis baru? Komunikasi virtual itu seringkali kurang dagingnya, kurang kehangatan dan keintiman kayak kalau kita ketemu langsung. Kita mungkin terhubung secara teknis, tapi secara emosional bisa jadi kita makin jauh. Tapi tentu aja penyebabnya tuh nggak sesimpel media sosial doang, ada banyak faktor. Bisa dari dalam diri kita sendiri, kayak rasa minder, pikiran negatif, atau takut ditolak. Bisa juga karena perubahan besar dalam hidup, misalnya pindah kota atau kehilangan pekerjaan. Dan percaya nggak percaya, ada juga faktor genetik yang bisa bikin seseorang lebih rentan merasa kesepian. Oke. Kenapa sih kita harus peduli banget sama perasaan ini? Karena kalau dibiarkan, dampaknya kesehatan kita itu serius banget. Ini bukan cuma sekedar perasaan sedih biasa. Dengerin deh, ini bukan buat nakut-nakutin. Banyak penelitian yang nunjukin kalau kesepian kronis itu bahayanya setara dengan merokok 15 batang rokok sehari. Risiko kematiannya bisa meningkat. Dampaknya ke fisik kita itu nyata. Kalau nggak ditangani, kesepian itu bisa kayak efek domino, mulai dari perasaan yang nggak hilang-hilang, terus merembet ke kesehatan mental yang memburuk, dan akhirnya muncul masalah-masalah di kesehatan fisik. Datanya jelas banget, kesepian kronis itu berhubungan erat dengan risiko depresi, kecemasan, susah fokus, sampai gangguan tidur. Nggak cuma itu, risiko penyakit jantung meningkat, sistem imun kita melemah. Ini serius? Tapi ada kabar baiknya, karena kesepian itu sebuah sinyal. Artinya, kita bisa merespon sinyal itu. Selalu ada jalan untuk membangun kembali koneksi yang kita butuhkan. Ini beberapa langkah yang bisa kita coba. Pertama dan yang paling penting, akui dulu perasaan itu. Nggak apa-apa kok merasa kesepian. Setelah itu, coba deh fokus ke interaksi yang berkualitas, bukan yang banyak. Mungkin bisa dengan gabung komunitas baru, atau jadi relawan. Dan, ya coba deh batasi media sosial secara sadar. Kasih ruang buat koneksi di dunia nyata. Kalau terasa berat, jangan ragu cari bantuan profesional. Ujung-ujungnya, semua tindakan ini punya satu tujuan, memenuhi kebutuhan biologis kita buat terhubung. Tujuannya adalah untuk memancing keluarnya oksitosin, yang sering disebut hormon cinta atau hormon pelukan. Hormon inilah yang bikin kita merasa aman, berharga, dan dihargai dalam sebuah hubungan. Jadi, kalau ada satu hal yang harus kita ingat dari semua ini dia. Kesepian itu bukan kegagalan pribadi. Anggap aja ini alarm dari tubuh kita, sinyal yang bilang, hey, kebutuhan dasar kamu sebagai manusia untuk terhubung itu lagi nggak terpenuhi.
Sebagai penutup, aku mau ajak kalian buat merenung. Perubahan besar itu seringkali dimulai dari satu langkah kecil. Jadi coba pikirkan, apa satu langkah paling kecil yang bisa kamu ambil minggu ini untuk membangun satu saja koneksi yang lebih berkualitas dalam hidupmu?